Pada episode kali ini, kita akan berpetualang keluar angkasa di ujung galaksi nan jauh di sana. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Guardians of the Galaxy, yang rilis pada tahun 2014 silam. Film ini disutradarai oleh James Gunn, dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Guardians of the Galaxy. Di awal film terlihat seorang anak kecil bernama Peter Quill termenung duduk mendengarkan lagu dari Walkman-nya di rumah sakit sembari menemani ibunya yang sekarat. Tiba-tiba ibunya memanggil Peter masuk ke dalam kamar rumah sakit dan memberikannya sebuah bingkisan. Peter yang sedih tidak bisa menatap wajah ibunya. Bahkan Peter sempat syok ketika sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Peter pun lari keluar rumah sakit. Di tanah yang lapang, ia menangis sendirian. Peter yang larut dalam kesedihannya tiba-tiba terkena pancaran sinar yang silau dari atas. Ternyata sinar itu berasal dari sebuah pesawat luar angkasa yang kemudian menculiknya. 26 tahun setelah kejadian itu di planet yang bernama Morak, sebuah planet mati yang ditinggalkan penduduknya, seorang pria misterius menelusuri planet itu sendirian. Orang misterius tersebut mengeluarkan sebuah alat yang dapat memancarkan hologram dan memberi gambaran tentang planet itu di masa lampau. Orang itu terus mengikuti pancaran hologram tersebut hingga sampailah ia ke sebuah bangunan yang amat besar. Dan saat orang itu membuka helmnya, ternyata ia adalah Peter Quill yang sudah dewasa. Peter yang sangat suka mendengarkan musik, memasangkan headphone-nya sebelum ia beraksi. Maksud dari Peter datang ke planet ini adalah untuk mengambil sebuah bola misterius peninggalan planet tersebut. Adegan berpindah keluar bangunan. Pasukan-pasukan makhluk asing di bawah komando Korath mengepung Peter dan merebut bola misterius milik Peter. Di sini, Korath sempat mengungkap bahwa dirinya adalah bawahan dari Ronan. Dengan usaha yang tidak mudah, Peter mampu berbalik melawan Korath dan berhasil mendapatkan bolanya lagi. Peter kemudian kabur dari kejaran Korath, melompat ke dalam pesawatnya dan berhasil pergi meninggalkan planet tersebut. Di dalam kapalnya, Peter berdua bersama seorang wanita alien. Lagi enak-enaknya mereka nonton TV, tiba-tiba Yondu menelpon Peter seraya berkata, sesama Ravager tidak boleh saling mencuri, dan meminta Peter untuk menyerahkan bola misterius itu. Ternyata Peter adalah anak buah Yondu yang berkhianat dan berniat menjual bola yang baru saja dia curi sendiri. Perdebatan kecil terjadi di sana, hingga Yondu yang emosi memasang iklan barang siapa yang bisa menangkap Peter Quill akan mendapatkan imbalan 40.000 unit. Di sebuah kapal perang bangsa Kree yang bernama Dark Aster, Ronan, seorang teroris luar angkasa yang masih tidak mau menerima perjanjian perdamaian antara bangsa Kree dan Xandar, bangkit dari tidur panjangnya dan melakukan ritual pembersihan diri. Seusai itu, ia berkata kepada seseorang bahwa Ronan bersumpah akan menghancurkan bangsa Xandar, dan tanpa basa-basi, Ronan pun langsung membunuh orang itu. Seusai melakukan itu, Ronan bertemu dengan Korath. Korath melaporkan kegagalannya mendapatkan bola misterius itu. Ronan yang kecewa berkata kepada Korath bahwa Ronan sudah berjanji kepada Thanos untuk mendapatkan bola itu, agar Thanos bisa membantunya menghancurkan bangsa Xandar. Ronan kemudian mengutus Nebula untuk mendapatkan kembali bola itu. Tetapi Gamora malah mencegahnya dan Gamora menawarkan diri merebut bola itu kembali. Ronan pun akhirnya memutuskan untuk mengutus Gamora yang melakukan misi ini. Di dalam planet Xandar yang sangat indah, seekor rakun dan kawannya, tumbuhan hidup yang bernama Groot, yang mana mereka adalah pemburu bayaran, memata-matai si Peter karena imbalan 40.000 unit di sebuah iklan. Sedangkan Peter masuk ke sebuah tempat untuk bertemu dengan broker. Dia berniat menjual bola misterius miliknya. Peter lalu menyebutkan nama Ronan juga mengincar bola ini. Si broker yang mendengarnya terlihat ketakutan mendengar nama Ronan. Ia langsung mengusir Peter dan membatalkan transaksi. Tepat di luar toko sang broker, Gamora sudah berada di situ. Peter yang sedikit tergoda langsung mengajaknya berkenalan. Di saat Peter sedang lengah, Gamora langsung mengambil bola itu dari tangan Peter dan kabur. Peter pun mengejarnya dan sempat menjatuhkan Gamora. Tetapi Gamora dapat menguasai keadaan dan berusaha membunuh Peter. Rocket Raccoon yang melihatnya langsung menghentikan Gamora dan kejar-kejaran 4 makhluk itu pun terjadi. Peter berhasil mendapatkan bolanya kembali, tetapi ia harus rela ketika dirinya dimasukkan ke dalam sebuah karung oleh Groot. Gamora pun bangkit dan langsung menghajarnya. Peter mencoba kabur kembali, tetapi sayang, dirinya sudah terkena senjata listrik milik Rocket Raccoon.
penjaga keamanan Shandar yang disebut Nova Corp melihat kejadian itu dan langsung mengamankan mereka berempat. Mereka berempat pun dibawa ke dalam markas Nova Corp. Di sana mereka dipanggil dan diperiksa satu persatu oleh pihak Nova Corp. Setelah itu, Nova Corp akhirnya mengirimkan mereka berempat ke penjara Clean, penjara paling ketat di galaksi. Sesampainya di penjara, di dalam perjalanan, Gamora berkata kalau dia tidak bekerja untuk Ronan. Dia mengkhianati Ronan dan ingin menjual bola itu ke pihak ketiga dengan harga yang sangat tinggi. Mereka pun berjalan menuju ke selnya masing-masing. Tapi sebelum masuk ke dalam sel, Peter melewati sebuah ruang penahanan dan melihat headphone miliknya dipakai oleh salah satu staf di sana. Peter mencoba merebut kembali, namun penjaga itu langsung menyetrumnya. Mereka pun dibersihkan dan berganti baju tahanan. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam kafetaria. Di tempat ini, para napi yang lain melihat kedatangan mereka berempat langsung melempari mereka, terutama Gamora, karena mereka mengira Gamora adalah anak buah Ronan. Ternyata banyak tahanan di situ yang menyimpan dendam kepada Ronan yang telah menghancurkan tempat tinggal mereka. Gamora kemudian masuk ke dalam selnya. Dari kejauhan, terlihat seorang napi yang terus-menerus memperhatikan Gamora. Malam harinya, Gamora dibawa oleh para napi ke suatu tempat. Peter yang melihatnya langsung menyusulnya. Di tempat itu, Gamora terlihat akan dibunuh oleh para napi yang menawannya. Tetapi dari belakang muncul seseorang yang bernama Drax, yang juga memiliki dendam kesumat kepada Ronan. Dia ingin membunuh Gamora. Namun tiba-tiba Gamora dengan lincahnya berhasil menguasai keadaan. Drax yang marah langsung mendorongnya. Dari belakang, Peter mencoba menenangkan keadaan. Peter berkata bahwa Gamora telah mengkhianati Ronan, dan Drax tidak boleh membunuhnya terlebih dahulu. Gamora bisa membawa Drax menuju Ronan untuk balas dendam. Setelah mendengar hal tersebut, Drax pun melepasnya. Ternyata niat dari Peter menolong Gamora adalah karena Gamora tahu pembeli dari bola milik Peter dengan harga yang sangat tinggi. Mereka berempat pun merencanakan untuk kabur dari penjara itu dan kemudian menjual bola misterius milik Peter. Di dalam Dark Aster, Ronan mendapatkan kabar dari informannya bahwa Gamora telah mengkhianatinya dan Thanos ingin bertemu dengannya. Ronan pun menuju ke Sanctuary, kediaman Thanos. Di dalam Sanctuary, Thanos berkata kepada Ronan bahwa Thanos tidak ingin banyak alasan. Thanos hanya ingin Ronan mendapatkan bola misterius tersebut. Jika tidak, Thanos akan menghancurkan Ronan dengan tangannya sendiri. Sementara itu di dalam penjara, Peter dan kawan-kawan menganalisa apa saja yang mereka butuhkan untuk kabur. Salah satunya adalah sebuah baterai yang jika dicabut maka satu penjara akan masuk ke dalam mode darurat. Nah, Groot yang mendengarnya tanpa basa-basi langsung mencabutnya. Mereka berempat pun panik dan berpencar untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Alarm penjaga yang menyala langsung menarik perhatian penjaga dan mendatangkan drone-drone bersenjata untuk menghentikan aksi Peter dan kawan-kawan. Dan terjadilah pertarungan antara napi dan para penjaga. Drax, Rocket, dan Groot mencoba mengalihkan perhatian para penjaga sementara Peter dan Gamora mengambil alat yang mereka butuhkan untuk kabur. Gamora serta Peter berhasil mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam ruang kontrol. Sekarang giliran Rocket mengutak-atik ruang kontrol. Para penjaga menembaki ruangan itu dengan rudal. Setelah beberapa saat mengutak-atik tombol yang ada, Rocket akhirnya dapat mematikan gravitasi di penjara itu dan mengontrol drone yang dijadikannya sebagai roket pendorong ruang kontrol. Mereka pun akhirnya bisa kabur. Peter menyuruh yang lain untuk pergi dulu. Dia akan menyusul. Dia bermaksud mengambil barang berharga miliknya yang tertinggal. Di saat yang lainnya sudah ada di dalam pesawat, Peter membawa bola misterius di tangannya, jaga-jaga agar teman-temannya tidak meninggalkannya. Ternyata Peter mengincar Walkman miliknya yang direbut oleh seorang penjaga. Setelah Peter berhasil mendapatkan kembali Walkman-nya, mereka pun kabur dari sana. Di dalam penjara Clean, Ronan datang dan menanyai seluruh petugas yang ada di sana. Tetapi interogasi itu harus tertunda karena pasukan Nova Corp segera datang. Ronan kemudian menugaskan anak buahnya untuk mengejar Peter dan kawan-kawan. Yondu yang sudah sampai di Shandar datang memasuki toko broker yang didatangi oleh Peter sebelumnya. Yondu bertanya kenapa orang-orang mengincar bola itu dan siapa saja yang bersedia membayar bola itu dengan harga tinggi. Kembali ke pesawat milik Peter, Peter Quill dan kawan-kawan sampai ke tempat yang bernama Nowhere. Di Nowhere ini, mereka berlima berniat untuk bertemu dengan pembeli bola tersebut. Gamora menyuruh 3 temannya untuk menunggu di klub, sedangkan Gamora dan Peter mencari sang pembeli untuk bertransaksi. Gamora dan Peter bercerita tentang masa lalu mereka. Gamora bercerita bahwa ia bukan anak dari Thanos. Jadi dulu saat Thanos menghancurkan planetnya dan membunuh kedua orang tuanya, Thanos menculik Gamora dan melatihnya menjadi prajurit. Di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, dari luar Peter melihat Groot dan Drax berkelahi karena mereka mabuk. Peter pun melerainya. Setelah perkelahian tersebut, Peter dan kawan-kawan dipanggil oleh utusan sang pembeli untuk masuk ke dalam ruangannya. Pembeli itu bernama Tiffan the Collector.
Gamora dan Tiffan akhirnya bertemu. Peter kemudian menyerahkan bola misterius di tangannya kepada Tiffan. Peter kemudian bertanya apa isi dari bola itu. Bola tersebut kemudian dibuka oleh Tiffan dan ternyata bola itu berisi Infinity Stone. Tiffan menjelaskan kekuatan-kekuatan Infinity Stone yang mampu menghancurkan peradaban dengan instan kepada Peter dan kawan-kawan. Tetapi ketika sang kolektor akan membayar barang tersebut, pelayannya dengan sengaja memegang batu itu dan meledaklah seluruh bangunan tempat mereka berpijak. Peter dan Gamora yang selamat akhirnya mengambil bola itu kembali dan berdiskusi mau dibawa kemana bola tersebut. Mereka berempat kaget ketika pasukan Ronan datang dan ternyata Yondu juga mengejarnya. Ronan yang datang ternyata dipanggil oleh Drax yang sedang mabuk. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Sedangkan Gamora kabur menggunakan pesawat dan membiarkan Ronan serta Drax bertarung. Kejar-kejaran pun terjadi antara Nebula yang mengejar Gamora, Peter, dan Rocket. Drax yang bertarung dengan Ronan mati-matian akhirnya tumbang ketika Ronan berhasil membantingnya. Kembali ke tempat Gamora, Gamora terbang menjauh dari Knowhere menggunakan pesawat kecil. Karena pesawat tersebut tidak dirancang untuk terbang di luar angkasa, pesawat itu pun akhirnya melambat dan Nebula yang tepat berada di belakang Gamora pun menembaknya hingga pesawat yang dinaiki Gamora meledak dan Gamora pun melayang-layang di angkasa. Sedangkan Drax yang tadi pingsan dibuang oleh Ronan ke dalam kolam limbah. Rocket dan Peter bingung apakah harus meninggalkan Gamora atau tidak. Peter Quill yang kebingungan akhirnya menelpon Yondu untuk menyerahkan diri dan meminta untuk dijemput oleh Yondu yang mengincarnya. Peter kemudian menyelamatkan Gamora dengan memberinya helm oksigen untuk bernafas. Peter sempat membeku, tetapi di belakang Peter sudah ada sepasukan Ravager di bawah komando Yondu yang kemudian menarik mereka berdua. Peter dan Gamora akhirnya selamat. Peter menjelaskan kepada Yondu bahwa Ronan akhirnya berhasil mendapatkan bola Infinity Stone. Drax yang tenggelam kemudian diselamatkan oleh Groot. Rocket yang baru mendarat pun marah-marah. Drax akhirnya mengakui bahwa ini semua terjadi karena kebodohan dan kecerobohan dirinya. Rocket yang mendengar itu memutuskan untuk pergi begitu saja. Tetapi Groot dan Drax memilih untuk menyelamatkan Peter dari para Ravager. Di dalam Dark Aster, Ronan menghubungi Thanos. Ronan yang sadar akan kekuatan bola itu akhirnya mengkhianati Thanos dan memegang Infinity Stone lalu menggunakannya untuk dirinya sendiri dan berencana menghancurkan Sandar dengan kemampuannya sendiri. Di dalam kapal Ravager, Yondu memukuli Peter karena Peter telah mengkhianati dirinya. Gamora yang tidak tega melihat si Peter dipukuli menyuruh Yondu untuk berhenti menyakiti Peter. Peter memberikan penawaran untuk mencuri bola dari tangan Ronan karena Gamora memiliki informasi detail pesawat Dark Aster milik Ronan. Yondu yang tertarik akhirnya setuju dengan hal itu. Tetapi di luar kapal, tiba-tiba sudah ada Rocket yang menembaki kapal Yondu. Yondu pun memulai komunikasi dengan Rocket. Rocket meminta Yondu untuk menyerahkan Peter. Jika tidak, maka dia akan menembakkan rudal ke arah kapal Yondu. Peter pun langsung berkomunikasi dengan Rocket dan memberitahu kalau dirinya baik-baik saja. Peter dan kawan-kawan akhirnya berkumpul kembali. Mereka semua berdiskusi tentang rencana mereka selanjutnya. Peter memberitahu yang lainnya rencananya untuk mencuri bola tersebut dari tangan Ronan. Awalnya Rocket tidak setuju dan mereka pun berdebat. Seusai perdebatan itu, Peter memberikan pengertian kepada yang lain bahwa dia tidak akan membiarkan Ronan melenyapkan miliaran nyawa tak berdosa menggunakan Infinity Stone. Hingga semua yang ada di sana setuju dan bersedia membantu Peter menghentikan aksi Ronan. Peter dan kawan-kawan kemudian menyusun rencana dengan para Ravager untuk mencuri dan mengalahkan Ronan. Peter dan kawan-kawan akhirnya bersiap-siap untuk beraksi. Peter menghubungi perwira Nova Corp bahwa Ronan mempunyai Infinity Stone dan sedang menuju Sandar untuk menghancurkan planet itu. Peter di sini menawarkan bantuannya. Perwira itu pun langsung membicarakannya kepada ketua Nova Corp dan akhirnya Nova Corp setuju menerima bantuan Peter. Dark Aster terlihat sudah sampai di atmosfer Sandar. Pasukan Yondu dan pasukan Nova Corp bekerja sama untuk membobol Dark Aster. Tim dari Rocket menembaki pesawat itu. Ronan kemudian langsung menurunkan prajurit-prajuritnya untuk melindungi Dark Aster. Rocket mencoba untuk membobol masuk Dark Aster. Quill dan Yondu bersiap untuk masuk, tetapi apesnya pesawat Yondu tertembak pesawat musuh dan tumbang. Peter kemudian mencoba mengecoh pasukan Ronan dan akhirnya pasukan Nova Corp datang untuk membantu mereka menghalau Dark Aster. Quill pun berhasil masuk ke dalam pesawat. Nebula pun melapor kepada Ronan bahwa kapal sudah disusupi dan memerintahkan untuk mengunci ruangan Ronan. Ketua Nova Corp berinisiatif dan memerintahkan pasukan Nova Corp untuk membentuk sebuah blokade agar Dark Aster tidak dapat mendarat di wilayah Sandar. Sementara itu di dalam Dark Aster, Peter dan kawan-kawan masuk dan mengendap-endap. Di dalam kegelapan, Groot mengeluarkan banyak sekali kunang-kunang yang bercahaya dari lengannya untuk menerangi jalan. Peter dan kawan-kawan menyusuri lorong dan tiba-tiba Nebula datang menghadang mereka. Di saat Nebula sedang berbicara, Drax langsung membasukannya hingga terpental. Di tempat Yondu yang sudah mendarat,
Yondu terkepung oleh pasukan Ronan. Yondu pun mulai memainkan tombak kecilnya dan menusuk seluruh pasukan Ronan hingga semuanya tumbang. Kembali ke tempat Nebula, Nebula berhadapan dengan Gamora dan mereka berdua pun bertarung. Ronan yang ada di ruangannya melihat blokade dari Nova Corp memerintahkan untuk menyerang secara total planet Sandar. Sementara Quill dan kawan-kawan dihadang oleh Korath dan mereka pun bertarung. Sedangkan Rocket menembaki kapal-kapal kecil Ronan yang berjatuhan dari atas langit. Dengan usaha yang sangat keras saat menghadapi Korath, akhirnya Drax mampu mencabut mesin di kepala Korath hingga ia tewas. Ronan kemudian mengeluarkan kekuatan Infinity Stone dan menghancurkan blokade pesawat milik Nova Corp. Hingga kapal dari Ronan berhasil masuk menembus blokade itu dan menewaskan banyak prajurit Nova Corp. Rocket memerintahkan Peter untuk cepat-cepat menyelesaikan misinya. Gamora yang sedang berusaha membukakan pintu untuk Peter sedikit terganggu karena ia dihadang oleh Nebula. Pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit dan akhirnya Gamora berhasil mengalahkan Nebula. Nebula hampir saja terjatuh dan Gamora berniat menolongnya, tetapi Nebula memilih untuk jatuh daripada harus ditolong oleh Gamora. Peter dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan Ronan dan mereka pun langsung menembakkan rudal ke arah Ronan. Ronan yang tertembak ternyata tidak terluka sedikit pun. Drax yang marah langsung berlari ke arah Ronan untuk membunuhnya, tetapi Ronan mencekiknya terlebih dahulu dan dari luar kapal, Rocket menabrakkan kapalnya ke arah Ronan hingga kapal Ronan meledak dan terjatuh. Groot di detik-detik terakhir jatuhnya kapal Ronan langsung menolong teman-temannya dengan membentuk pola-pola kayu yang sangat kuat dan tebal. Rocket menangis melihat Groot melakukan hal itu karena itu akan membunuhnya. Kemudian jatuhlah Dark Aster dan hancur membentur permukaan. Berkat pelindung dari Groot, Peter dan kawan-kawan bisa selamat dari tabrakan itu. Mereka kaget saat melihat Ronan juga berhasil selamat. Rocket berusaha menyerang Ronan namun sia-sia. Ronan yang bersiap untuk memusnahkan seisi planet dialihkan oleh Quill yang tiba-tiba berjoget. Ternyata itu adalah idenya untuk mengalihkan perhatian Ronan agar Rocket dan Drax dapat menghancurkan senjata Infinity Stone di tangan Ronan. Senjata itu berhasil dihancurkan. Quill yang ada di dekat Ronan langsung menangkap batu itu. Quill terkena efek dari Infinity Stone dan sekilas ia melihat bayangan ibunya. Keanehan terjadi karena Quill yang manusia biasa ternyata dapat mengendalikan Infinity Stone dan dengan bantuan kawan-kawannya dia berhasil membinasakan Ronan. Gamora langsung memasukkan Infinity Stone itu ke dalam bola yang ada di tangannya. Seusai kejadian itu, Yondu menagih kesepakatan mereka dan meminta bola yang berisi Infinity Stone. Peter memberikan bola yang ada di tangannya, seraya memperingatkan Yondu agar tidak membukanya karena sangat berbahaya. Yondu pun pergi meninggalkan Sandar. Di tempat lain, Rocket menangis terseduh-seduh karena Groot telah tiada. Drax yang ada di dekatnya berusaha menenangkan Rocket. Di dalam markas Nova Corp, pimpinan Nova Corp menjelaskan bahwa ibu dari Quill memang berasal dari bumi, tetapi ayahnya tidak berasal dari bumi. Entah siapa tidak diketahui, dan itu adalah sebab mengapa Quill bisa bertahan memegang Infinity Stone dalam jangka waktu yang lama. Nova Corp pun memberi Peter dan kawan-kawan pesawat baru dan menghapuskan catatan kriminal mereka karena sudah membantu Sandar. Di dalam pesawat, Quill membuka kado dari mendiang ibunya yang tidak pernah dibuka sejak 26 tahun yang lalu. Ternyata isi kado itu adalah sebuah kaset mixtape. Quill menyetelnya dan bergembira dengan para timnya. Di lain tempat, Yondu yang penasaran akhirnya membuka bola yang ada di tangannya. Dan ternyata isinya adalah sebuah boneka. Dan bola Infinity Stone yang asli sudah diamankan oleh pihak Nova Corp. Di akhir scene, Groot yang tadi sudah tewas ternyata tidak benar-benar tewas. Groot bisa hidup kembali jika ditanam lagi. Muncul tunas Groot kecil yang imut. Dan berakhirlah alur film Guardians of the Galaxy ini guys. Semoga kalian terhibur.